Halo semuanya, sebelum kalian lanjut nonton video ini, gue hanya ingin mengucapkan selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara muslim gue di luar sana. Tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat menjalani hari-hari kalian di bulan puasa ini. Semangat semuanya! Guys, jujur gue bingung juga ngomong ke kaliannya gimana, tapi kita udah 80.000 subscriber! Kok bisa sih? Gue udah pernah ngomong ini pas kita perayaan 60.000 subscriber, tapi gue masih gak ngerti kenapa kalian subscribe gue banyak banget. Ini gue bergetar sedikit tangannya. Tapi ya, hope you guys enjoy the show. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Ano and Puki. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton gua, kenalin, nama gua Nol dan ini adalah Puki. Dan kita berdua, kita bakal ngebacain pengalaman, rahasia, dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu, secara anonim. Dan buat kalian para netizen-netizen aneh Indonesia yang pengen ikutan sharing cerita dan juga keanehan kalian, link ada di deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gua. Itu juga bisa. Oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Musik. Jadi kayak cerita lu dulu, Nul, gue juga pakai darah mens sebagai skincare. Tapi bedanya gue pakai punya kakak gue. Halo semuanya, salam kenal, nama gue Aan. Jadi ya sesuai judulnya, gue pakai Softex bekas kakak gue yang masih fresh buat moisturizer gue. Nama lu Aan apa Oon? Sebelumnya gue mau jelasin dulu kenapa gue nggak pakai punya gue sendiri. Jawabannya sudah jelas, karena gue laki-laki, Nul. Dan iya, Nul, dulu gue gitu karena gue sempat lihat TikTok yang bilangin kalau pakai darah mens gitu emang bisa mempercantik dan memperhalus kulit kita. Dan terlebih lagi kakak cewek gue ini cantik banget, Nul. Jadi pas gue awal kuliah dulu, gue pengen secantik dia supaya cowok yang gue suka bisa kelepek-kelepek sama gue. Alhasil ya gue mikir mungkin resep rahasianya ada di darah mens dia. Jadinya ya gitu, Nul, gue mulai deal-dealan sama kakak gue. Jadi ya gue beli beberapa Softex dari dia yang udah kepake gitu, Nul. Per butir gue beli kayak 40 ribuan gitu. Dan kakak gue mau-mau aja. Gue alasannya ke dia kayak bilang ke dia kalau gue mau manggil kuntil anak gitu buat bikin video YouTube sama temen gue. Awalnya gue udah excited banget, bejir, karena kayak gue bener-bener kemakan marketing darah mensnya itu loh. Jadi gue gak sabar buat malam gitu, Nul. Dan di sana kulit gue langsung cekit-cekit, anjir. Tapi gue masih berusaha buat positive thinking, ngira kalau itu mungkin cuma sekedar eksfoliasi kulit gue aja. Dan setelah itu gue tidur nyenyak. Dan besoknya, Nul, kulit gue malah bener-bener hancur, bejir. Bopeng gue malah jadi kayak tambah parah. Dan jerawat gue kayak jadi membludak dan membedem gitu, Nul. Mana di sana gue udah beli kayak 3 Softex bekas dari kakak gue, Nul, hadeh. Semoga bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman sekalian ya, guys. Jangan begitu dan jangan ditiru. Makasih buat nasihatnya, tapi gue pede kok. Meskipun ini yang nonton 1 juta, gak bakal ada yang ngelakuin hal kayak gitu. Mungkin cuma lu doang yang kasus spesial. Ya, Tuhan memberkati. Hai Nul, kenalin gue William, dalam kurung gue cewek by the way. Jadi ya seperti judulnya, gue itu gak bisa ngerasain apa yang namanya jatuh cinta, Nul. Gue selalu pengen ngerasain jatuh cinta. Gue udah coba berkali-kali ganti crush, ganti pacar, ganti cewek, ganti cowok. Tapi gue gak bisa jatuh cinta, Nul. Gue juga udah pernah coba buat jatuh cinta ke hewan secara romantis. Tapi gue tetap gak bisa tau, Nul. Dan gue juga udah pernah coba buat geda-gedi sama cewek dan cowok. Tapi gue tetap masih gak bisa ngerasain apa itu jatuh cinta. Gue udah coba jatuh cinta sama karakter fiksi juga, tapi tetap gak bisa. Jadi gimana nih, Nul? Buat jatuh cinta, gue pengen banget ngerasain jatuh cinta kayak orang lain. Jadi gimana menurut lu, Nul? Takdir aja sih, men, kata gue. Cinta itu gak bisa dipaksain. Antara itu atau lu kayak aseksual dan aromantik. Good luck.
Halo Nul, aku pernah minum air susu kucing gua sendiri karena gua males ngambil air ke dapur. Waktu itu posisinya aku sedang nonton TV di ruang keluarga. Nah, gara-gara udah nonton terlalu lama, aku tuh ngerasa kayak tenggorokan aku seret banget Nul. Dan aku ngeliat sekeliling kayak nggak ada orang yang bisa disuruh untuk ngambilin aku minum. Ya karena aku udah pewe banget ya posisinya. Aku lihat di sampingku ada kucing aku yang baru aja ngelahirin sedang nyusuin anaknya Nul. Dan yap, karena aku penasaran juga gimana rasa air susu kucingku itu, ya udah aku coba. Pertamanya aku cuman pencet nenen kucingku Nul sampai air susunya keluar. Habis itu aku icip sedikit. Kok enak ya? Kok on ya? Dan aku ngelanjutin icip air susunya itu langsung dari sumbernya Nul. Hehehe. Itu nggak berlangsung lama kok Nul, mungkin cuma semenit. Soalnya aku kasihan lihat anak kucingku itu, dia juga mau nyusu juga. Jadinya ya udah deh, berhenti deh akunya. Aman kok Nul, waktu itu aku masih kelas 2 atau 3 SD gitu. Kalau dipikir-pikir ulang juga jijik sih Nul, WKWK. Tapi seru juga, cobain deh Nul kalau lagi malas ngambil air juga. Hehe, makasih Nul. Diem lu. Kok bisa sih kalian tuh? Kenapa sih kalian tuh? Ini mungkin cerita kedua atau cerita ketiga gue yang minum susu dari hewan secara langsung. Oke lah kalau sapi, kucing ini. Gue rasa nggak lama lagi gue bakal dapet kasus kalian nyusu dari kayak jerapah atau gajah gitu deh. Kayak tinggal masalah waktu ini. Woi Noel, umurku sudah 20 tahun. Wajar gak sih Noel? Nggak wajar sih. Gila banget men. Demi apa sih lu umur 20? Puki, gimana sih dia? Kok bisa sih dia umur 20? Batas umur manusia itu seingat gue kayak cuma 16. Kalau lu umur 20 tuh lu udah nggak boleh ada. Gila, lu ngelanggar peraturan UUD 1945. Sumpah. Hai Nul, sebut aja nama gue Ayah. Dan saat gue lagi di rumah sendirian dan kebetulan lagi ada banyak tugas, gue ngerasa kesusahan banget buat ngejawab soal tersebut. Dan gue inget kata-kata ibu gue sebelum gue ditinggal di rumah sendiri. Dia bilang ke gue, kalau kamu kesusahan jawab soalnya, coba tanya ke hantu aja. Tapi santai aja Nul, dia ngomong kayak gitu dengan nada yang main-main kok. Dan di sana gue langsung mencoba untuk berbicara sendiri dan menanyakan soal matematika yang gak gue bisa. Dah sedihnya Nul, gak dijawab. Ya udah karena gak dijawab, akhirnya gue memutuskan untuk mencari jawabannya di internet. Namun pas gue lagi sholat isya sekitar jam 10-an, tiba-tiba gue merasa ada sesuatu yang memperhatikan gue gitu Nul. Gue mikir kayak, wah ini gue digangguin setan nih. Lalu di sana gue langsung ngomong, gak usah ganggu-ganggu gue bejir. Udahlah, gak ngasih tahu jawaban, ganggu pula. Oh my god, bro. Dan setelah itu gue akhirnya sholat isya dan gue tinggal tidur. Udah segitu aja Nul ceritanya. Kok jahat sih? Kasian. Bisa aja setannya nggak jawab karena dia bingung juga sama soalnya. Kan itu setan dari zaman lampau ya, bisa aja dari zaman Majapahit gitu. Mereka mana ngerti fungsi aljabar gitu, belum bisa mereka. Coba lu tanya sejarah, mungkin lebih ngerti. Jangan digituin setannya. Setan juga punya perasaan, kasihan. Hai Nul, panggil aja gue Peoni. Di sini gue mau berbagi sedikit cerita tentang cemilan favorit gue, yaitu batu bata. Gue lempar batu bata pala. Gue juga nggak tahu kenapa gue suka batu bata sih Nul. Tapi ini beneran real bejir. Gue udah nyemilin batu bata selama kurang lebih 2 tahunan lah ya. Udah 2 tahun lu on. Ya awalnya gue kan lagi main tuh, terus ada pecahan batu bata. Dan dalam benak gue kayak kepikiran, gimana sih rasanya batu bata? Gimana sih rasanya punya akal sehat? Terus gue coba beneran. Dan terus beneran enak dong. Dan sampai saat ini gue masih suka nyemilin batu bata. Tapi udah agak jarang karena populasi batu bata di sekitar gue udah agak hilang gitu. Nggak tahu kemana. Itu aja sih Nul. Makasih ya. Gak jadi. Lu nggak pantas nerima kata-kata dari gue. Hai Nul, salam kenal ya. Gue seorang remaja yang gak bisa nyebutin gender gue. Tetapi gue gerontophilia Nul. Gue kagak bisa jatuh cinta sama orang yang sebaya kayak gue. Selera gue itu kayak 45-60 tahunan. Sedangkan gue masih 14 tahun. Kayak orang-orang di umur segitu kenapa pada hot semua ya? Bahkan gue ngekerasin teman ibu gue sendiri Nul. Tolongin gue Nul. Help! Sebelumnya buat yang nonton ini, jangan ditiru, ini lumayan on.
Tapi buat lu sendiri, jangan. Nul, aku punya 4 account. Dan itu masing-masing account punya gunanya masing-masing sendiri. Account pertama, aku jadi manusia normal pada umumnya. Account kedua, buat belajar. Account ketiga, buat baca BL, manhwa BL, manga BL. Akun keempat, aku jadi anak haram yang kayak nggak pernah dikasih tahu cara beragama. Sekian Nul, salam dari Binjai. Bodoh amat. Hai Nul, panggil aja gue Cuka. Gue cewek ya Nul. Ini ceritanya udah lama sih. Cuman baru-baru ini baru inget lagi sekarang. Hehehe. Itu kejadiannya pas slime emang lagi booming-boomingnya. Sebelum pandemi lah. Waktu itu gue masih SD Nul. Gue iri liat teman-teman gue yang dibeliin slime sama orang tuanya. Gue juga mau dong Nul. Gue maksa lah ke orang tua gue buat beliin gue slime. Tapi mereka tuh kayak nolak mulu. Heran gue. Puncaknya pas malam sekitar jam 12. Atau gua salah baca ngen. Puncaknya pas malam sekitar jam 22 WIB, yaitu jam 10 malam WIB. Gua nangis kejer Nul gara-gara nggak dibeliin slime. Akhirnya orang tua gua nyeret buat ke salah satu ustadz. Rumah gua sama ustadznya lumayan jauh Nul. Lu bayangin aja anjir, gua diseret sambil nangis kejer terus diliatin orang-orang. Singkatnya gua udah dibawa masuk tuh ke tempat ustadznya. Gua nggak terlalu ingat ustadznya ngapain aja. Tapi yang gue inget tuh gue kayak dibacain doa, terus kumur-kumur, langsung disembur ke muka gue Nul. Itu dilakuin berkali-kali, gimana gue nggak nangis coba? Lu diruqyah gara-gara slime. Gimana gue nggak nangis coba? Terus pas selesai ruqyah, ustadznya bilang kalau gue dikirimin santet. Tapi ya kali anjir orang gue nggak ngerasain apa-apa. Tapi ya tenang Nul, habis itu gue langsung dibeliin slime sama mereka. Tapi setiap gue ngebanggang ke ortu gue, mereka selalu mikir kalau gue kesurupan atau kena santet cok. Jadi gue bener-bener gak bisa ngebangkang atau kayak mau marah ke orang tua sedikit pun Nul. Karena pasti gue bakal diruqyah lagi kalau kayak gitu. Ini tuh maksudnya gimana Nul? Emang guanya yang kesurupan atau gimana? Gue capek sih jadi lu. Gue pusing sih. Kayak marah dikit dibilang kerasukan itu wow banget. Wow. Mungkin itu strategi orang tua lu biar lu gak bisa marah ke mereka. Kalau emang iya itu strategi mereka, mereka luar biasa. Tapi kalau mereka beneran mikir lu kesantet atau kayak apalah tadi yang lu bilang kesurupan, kalau cuma perkara lu marah atau kayak ngebangkang gitu, wow, itu orang tua lu kena cuci otak kayaknya. Hai Nul, kenalin gua El. Di sini gua mau cerita hubungan gua sama cowok gua Nul. Anggap aja nama cowok gua ini Evan ya. Dan gua sama Evan udah pacaran selama 388 hari atau 1 tahun lebih 22 hari. Gua sama Evan udah putus hampir 7 kali karena dia bolak-balik selingkuh sama cewek satu kelasnya. Kadang juga sama adik tingkatnya. Kita juga jarang banget komunikasi. Evan juga sebelum pacaran sama gua, dia tuh kayak gay gitu Nul. Jadi dia belum bisa nge-treat cewek dengan baik. Gua pacar cewek satu-satunya sebelum dia selingkuh. Tapi gua maklumin kalau dia selingkuh sama cewek daripada sama cowok lagi. Tapi si Evan sampai sekarang masih suka posting cowok-cowok cantik gitu Nul. Bahkan ada lu juga di sana. Terus sampai dibuat wallpaper gitu sama dia. Jadi menurut lu gue harus ngapain di hubungan gue ini Nul? Maaf kalau nggak menarik dan belibet gitu Nul. Oh on lu mah putus aja. Itu dia tidak mau diselamatkan. Lu tahu kan lagunya kayak tidak usah mana besok, don't save her. Ya yang itulah, tau lah. Pokoknya dia gak mau diselamatin, udah. Bukan masalah dia pacaran sama cowok atau pacaran sama ceweknya sih. Maksud gue kayak si doesn't wanna be saved tuh kayak, ya dia itu gila aja. Ini orang tuh bejat. Lu jangan mau sama orang bejat. Taulah harga diri sedikit. Marahin buke. Oke, selesai juga episode pada hari ini teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Terima kasih buat kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai di titik ini. Buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, boleh dong coba buat komen di video ini. Komen slime. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nge-support gue, yang bener-bener nonton konten gue sampai habis. Ya gak Puki? Oke deh, sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.